Surgawi. Pada saat yang sama, Lei Qiu Dragon Eye sangat marah. Sosok ramping itu tidak hanya Feng Tianxing, tetapi juga keturunannya, Qin Yichen. Lei Qiu meraung, tiba-tiba berubah menjadi naga petir Haoran, dan pergi untuk membunuh sosok di inti bunga. Cakar naga Lei Qiu turun dari langit, memungkinkan jalan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan sisik naganya, dan dia ingin mencekik sosok itu dengan getir. Yichen, kamu benar. Bahkan nasib ras yang sama bisa saling berbagi. Kenapa kita harus membiarkan bunga ini membalikkan kita kembali? Setelah bergumam dari lubuk hatinya, Lei Qiu tiba-tiba menarik inti bunga yang berasal dari ribuan kali. Tianxing, kamu datang untuk memurnikan. Setelah minum dan minum, Lei Qiu melirik para tetua klan Kaisar Ke. Setelah yang terakhir saling memandang, tidak ada dari mereka yang bersuara. Sebagai gantinya, mereka mengantar Lei Qiu untuk terbang ke Qin Yichen. Surga, di sini. Qin Yichen memeluk Putri Wen Qing saat ini. Dia bertarung tanpa henti dengan pengadilan iblis kuno dan banyak orang kuat di pengadilan surgawi. Putri Wen Qing terkena kelopak bunga lagi. Pada saat ini, keduanya berdarah dari sudut mulut mereka, dan napas mereka layu. Qin Yichen tidak bisa menahan tercengang ketika dia melihat inti bunga yang dicekik oleh Lei Qiu di cakar naga, dan masih berjuang, bahkan menghancurkan inti bunga sisik naga Lei Qiu. Berhenti berbicara. Namun, Lei Qiu sangat menentukan. Transmisi suara berbunyi. Yichen, saya lahir ratusan juta tahun sebelum Anda. Saya adalah leluhur Anda. Biarkan saya bersaing dengan Anda generasi muda. Bukankah orang asing ini membaca lelucon itu? Melihat sekeliling, bahkan tetua klan Kaisar Ke diam pada saat ini, menyatakan persetujuan. Ini. Berisik. Lei Qiu berteriak dengan marah, dan melemparkan inti bunga langsung ke Qin Yichen. Dalam waktu singkat, yang terakhir merasakan kedatangan yang agung. Inti bunga ini adalah sumber Dao Hua, dan tubuh bagian atas dari sosok itu mekar, dan tubuh bagian bawah adalah inti bunga. Pada saat ini, wajahnya berubah bentuk. Kenapa? Kenapa kalian tidak bertarung satu sama lain? Apa kalian semua tidak menginginkanku? Kenapa kalian ingin membiarkan Dewa Pedang Bawaan ini? Oke. Kamu ingin Dewa Pedang Bawaan ini memurnikanku. Jadi mari kita lihat siapa yang memurnikan siapa. Tiba-tiba, inti bunga menjadi ganas dan menghantam tubuh Qin Yichen. Ledakan. Dalam sekejap, Qin Yichen disambar petir. Tidak. Rasanya seperti ditelan oleh ribuan jalan, membuat tubuhnya bergelombang, dan sajak yang tak terhitung jumlahnya melonjak melalui tubuhnya. Dalam sekejap, wajah Qin Yichen terdistorsi, dan suara kental dari roh inti bunga terdengar di mulutnya. Kebaikan palsu dan belas kasihan palsu. Anda bertindak dengan cara yang sok ini, tetapi Anda hanya ingin mereka memberi Anda kesempatan. Biarkan aku menembusmu. Biarkan aku melihat betapa tampannya dirimu. Kayu. Putri Wenxing memandang suaminya dengan wajah muram saat ini, dan dia ditelan oleh Sensia lagi. Dan dia tidak bisa menahan panik. Senior Lei, apa yang terjadi? Lei Qiu menatap matanya dengan ekspresi serius di wajahnya. Sekarang saatnya Tianxing memurnikan bunga ini. Atau bunga ini memurnikan Tianxing. Memurnikan kayu. Mata Putri Wenxing bergetar. Apa artinya memurnikan kayu? Dengan tampilan ini, apa yang dikatakan Lei Senior tentang pemurnian? Saya khawatir itu hanya dibawa pulang. Putri Wen Qing melihat ke akar yang terjalin di sekitar Qin Yichen dan terus mengalir ke 7 lubangnya. Dan dia segera mengayunkan tombak tajam. Kamu monster. Berani melukai kayu. Aku. Apakah kamu? Tiba-tiba, saya melihat, Qin Yichen, menyeringai. Biarkan saya mati tanpa tempat untuk mengubur. Biarkan saya mati. Film gadis kecil. Siapa yang Anda takuti? Dapatkah Anda melakukannya dengan benar? Dan mengapa? Mengapa saya harus membiarkan dia memurnikan? Bukan saya yang memurnikannya. Qin Yichen tersenyum lagi dan berkata, Dewa Pedang Bawaan sulit ditemukan. Jika saya memiliki tubuh ini, akan lebih mudah bagi saya untuk berjalan di seluruh dunia. Apakah kamu istrinya? Ceka-ceka, wanita yang sangat cantik. Aku akan menikmatinya untuknya di masa depan. Putri Wenxing kedinginan, tetapi dia juga menyadari keseriusan masalahnya. Jika bunga ini menghilangkan kayunya, apakah dia akan mendapatkannya? Lei Qiu juga tidak berdaya. Ini adalah harga yang harus dibayar Dao Hua untuk pemurnian dan pemurnian. Bahkan Qin Yichen tidak akan seperti ini ketika memurnikan. Itu adalah hasil yang sama pada saat ini ketika mereka diganti. Sekarang, itu tergantung pada keberuntungan Yichen sendiri. Setelah bergumam dari lubuk hatinya, Lei Qiu tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berteriak dengan marah. Semuanya. Langit adalah kuncinya saat ini. Dan kami juga ingin hal-hal kami selesai. Apa yang akan mereka lakukan? Secara alami melindungi hukum untuk Qin Yichen. Dengan kata lain, itu hanya pertukaran dengan situasi Qin Yichen sekarang. Pada saat yang sama, kelompok Golden Crow Hao Yao lolos dari serangan kelopak dan memadatkan kekuatan mereka. Dan ketika mereka melihat bahwa Qin Yichen sudah terselubung di langit, mereka tiba-tiba marah ketika mereka memperbaiki kesempatan. Kesempatan.
Kesempatanku. Feng Tianxing, kamu mencari kematian. Tanda seru. Tanda seru. Kesempatan ini adalah sesuatu yang bisa kamu manfaatkan? Potong dia untukku. Melihat sosok pembunuh itu, Lei Qiu tiba-tiba menjentikkan lengan bajunya dan memegang tangannya dengan bangga. Hanya cahaya guntur di mata naga itu. Saya melihat siapa yang berani. Bah. Fan Wanyu bisa dikatakan sangat marah dengan senyuman. Kamu naga jahat. Balapan sudah mati. Kamu berani mengudara di sini. Aku belum menekanmu sebelum aku menunggu. Tapi kamu akan membela Feng Tian dulu. Manfaat apa yang diberikan Istana Kaisar kepadamu? Naga sejati yang bermartabat ternyata adalah seekor anjing elang. Lei Qiu mengepalkan tinju. Dan Lei Guang di depan tinju itu luar biasa. Klan naga sejatiku belum punah. Kalau begitu aku akan membunuhmu hari ini. Lei Qiu meledak. Memicu suara bawaan Tao. Dan kekuatan Dao Agung surga dan bumi ditekan. Yang lebih megah dan luas dari suara bawaan Tao Qin Yichen. Tapi meski begitu, Golden Crow Hao Yao dan orang-orang kuat lainnya masih berkumpul untuk membunuh. Dan kelopak yang menyapu dunia berubah menjadi sosok, mengejek dan mengipasi api. Bunuh dia. Bunuh Dewa Pedang bawaan ini. Istana Kaisar. Istana Kaisar sialan. Jangan kira aku tidak tahu. Dewa Pedang bawaan ini hanyalah bidak catur yang direkrut oleh Ke Yutian. Merekrut dia sebagai menantu hanyalah cara untuk melawan Kaisar Surga. Bagaimana kamu bisa melindunginya seperti ini? Kamu bahkan membiarkan aku memperbaikinya. Sepertinya bunga ini tidak hanya bisa ditelan oleh kekuatan banyak orang kuat, tapi bahkan bisa menghilangkan ingatan orang-orang kuat itu. Namun, setelah banyak tetua klan Dike saling melirik, salah satu tetua klan menyeringai dan berkata, "Hei, mengingat senioritas, Tianxing harus memanggilku Paman 12. Hari ini, kita yang paman, mengumpulkan tulang tua ini untuk keponakan kita. Apakah ada masalah?" Pada saat yang sama, pembangkit tenaga listrik Feng Jiuman saling melirik, dan mereka ternyata bersama, menghalangi Qin Yichen, dan melindungi yang terakhir. Feng Jiuman menjilat bibirnya dan tersenyum garang. Dia tidak mengatakan apa-apa, tapi dia tahu bahwa tubuh bawaan Qin Yichen bernama Feng Tianxing. Ketika Zheng Chu Daozun bertanya tentang itu, yang terakhir hanya mengatakan bahwa dia bersedia memberikan nama ini. Tetapi Feng Jiuman tahu bahwa angin mereka adalah karakter angin yang sama. Mereka adalah saudara dari klan yang sama, keluarga yang sama, dan keluarga yang sama.